Update proses naturalisasi Ragnar dan Tom Haye. Ivar Jenner kembali jadi andalan FC Utrecht muda. Erick Thohir respon rumor Jurgen Klopp latih timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menyatakan proses naturalisasi Ragnar Oratmangun dan Tom Haye sedang digeber. Proses keduanya sedang menunggu ketok palu Dewan Perwakilan Rakyat. Arya Sinulinga menjelaskan PSSI berupaya mempercepat proses naturalisasi kedua pemain tersebut dengan menyelesaikan dokumen persyaratan agar mereka bisa membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, proses naturalisasi belum terwujud karena harus dibahas dan disetujui komisi terkait di DPR RI yang sedang menjalani masa reses selama sekitar 1 bulan. Diketahui Ragnar Oratmangun merupakan pemain berposisi penyerang atau winger yang saat ini membela Fortuna Sittard dengan status pinjaman dari Groningen di kompetisi tertinggi Liga Belanda. Pemain berusia 26 tahun tersebut memiliki darah Indonesia dari sang kakek yang berasal dari Maluku. Sedangkan Tom Haye yang juga merumput di Eredivisie merupakan gelandang Heerenveen yang memiliki darah Indonesia dari kakek yang berasal dari Sulawesi dan nenek yang berasal dari Solo. Asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto mengunggah video yang menampilkan permainan cantik Indonesia di Piala Asia 2023. Pertandingan yang dipamerkan Nova Arianto adalah ketika skuad Garuda melawan Australia, Irak, dan Vietnam. Dalam captionnya, Nova menegaskan bahwa ini bagian dari proses membangun pondasi timnas Indonesia masa depan yang dibangun Sintayong. Hal tersebut akan memberikan tamparan keras bagi para pengkritik timnas Indonesia yang hanya memikirkan hasil. Di era sekarang, meski organisasi pertahanan masih rapuh, namun secara umum permainan timnas Indonesia menunjukkan kemajuan pada Piala Asia 2023. Permainan Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan yang berani bermain build up dan main dari kaki ke kaki menuai pujian. Timnas Indonesia juga berhasil mencetak sejarah dengan menembus babak 16 besar Piala Asia untuk kali pertama sepanjang sejarah. Hasil itu luar biasa mengingat Indonesia merupakan negara dengan peringkat terendah di Piala Asia 2023 dan dengan menurunkan skuad termuda. Timnas Indonesia U23 dipastikan melawan tim asal Timur Tengah dalam laga uji coba sebagai persiapan menghadapi Piala Asia U23 2024 Qatar. Kabar tersebut datang langsung dari anggota Exco PSSI Arya Sinulinga. Sebelumnya, manajer Timnas Indonesia Andri Irawan menyatakan Timnas Indonesia U23 diagendakan akan melakukan pemusatan latihan di Dubai, Uni Emirates Arab. Namun hal itu masih rencana awal yang belum bisa dipastikan. Arya sendiri juga menegaskan bahwa saat ini belum bisa memastikan kapan TC dan uji coba itu akan berlangsung. Sebelumnya, beredar kabar bahwa skuad Garuda Muda juga akan menghadapi Malaysia di laga uji coba. Namun Arya dengan tegas membantah kabar tersebut. Satu hal yang pasti, Arya memastikan akan dilakukan secepatnya karena Piala Asia U23 2024 akan bergulir pada 15 April hingga 3 Mei 2024 di Qatar. Arya membocorkan bahwa saat ini PSSI sedang fokus menyiapkan laga timnas Indonesia senior melawan Vietnam. Pertemuan kedua tim akan berlangsung pada 21 Maret dan 26 Maret 2024 dalam laga lanjutan grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Anggota Komite Eksekutif PSSI Andri Irawan mengaku pihaknya bukan hanya melobi klub luar negeri yang dibela pemain abroad timnas Indonesia U23. Pihak PSSI juga melobi klub Liga 1 agar memberi izin kepada pemainnya membela timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. PSSI sendiri sudah mulai bergerak agar pemain Liga 1 bisa mendapat izin memperkuat timnas Indonesia U23. Bahkan PSSI meminta bantuan kepada PT Liga Indonesia Baru agar klub bisa memberi izin melepas pemainnya. Andri Irawan juga menjelaskan Piala Asia U23 2024 akan bertepatan dengan perebutan gelar Liga 1 2023-2024. Hal itu membuat klub bakal mengalami kerugian besar karena tidak akan diperkuat pemain intinya. Namun Andri menegaskan bahwa pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan PT LIB agar mengatur klub dan timnas Indonesia U23 hingga tak mendapat kerugian. Selain memastikan kondisi pemain, Andri Irawan juga memastikan timnas Indonesia U23 akan mendapat dukungan besar di Piala Asia U23 2024. Andri mengatakan ada cukup banyak supporter timnas Indonesia di Qatar dan negara di sekitarnya. Animo supporter pun akan bertambah dengan capaian positif timnas Indonesia senior pada Piala Asia 2023 di Qatar. Dalam ajang itu, Pratama Arhan dan kolega memang mampu menembus target yakni melaju ke babak 16 besar.
Berkaca dari hal tersebut, skuad Garuda Muda diprediksi akan mendapatkan sambutan meriah dan memberikan pengawalan untuk skuad asuhan Sintayong demi menciptakan sejarah baru di Piala Asia U23 2024. Bek Timnas Indonesia Justin Hubner kini dapat bermain di berbagai posisi semenjak ditangani Sintayong. Keputusan Sintayong mencoba Justin Hubner bermain di luar posisi utamanya sebagai bek tengah ternyata menguntungkan Wolverhampton Wanderers. Sebab baru-baru ini pelatih Wolverhampton Wanderers U21 James Collins mengikuti keputusan Sintayong yang tak memainkan Hubner sebagai bek tengah. Tepatnya Collins memainkan Hubner sebagai bek kirinya. Menariknya, Hubner dapat bermain apik di lini kiri pertahanan tim muda Wolverhampton Wanderers tersebut. Bahkan pemain berusia 20 tahun itu ikut terlibat dalam salah satu gol tim muda Wolves tersebut. Hubner tepatnya ikut mengawali terciptanya gol pertama Wolverhampton U21 hingga akhirnya mereka memetik kemenangan 2-0 atas Charlton U21. Dalam laga lanjutan Liga Inggris U21 di Stadion Princes Park Kent tersebut, Hubner pun bermain selama 90 menit. Collins tampaknya terinspirasi dari Sintayong yang kerap memainkan Hubner di luar posisi utamanya saat membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Hubner tepatnya sempat dimainkan sebagai gelandang bertahan oleh Sintayong. Sadar Hubner ternyata memiliki potensi lain selain bek tengah, Collins kini mulai mencoba berbagai posisi untuk anak buahnya tersebut. Tentunya semua hal tersebut bisa terjadi berkat keberanian Sintayong mengubah gaya bermain Hubner agar tak hanya sekedar bek tengah. Gelandang timnas Indonesia Ivar Jenner setelah absen 19 pertandingan karena permasalahan cedera dan membela negara, akhirnya kembali bermain bersama tim muda FC Utrecht di level klub. Setelah mengakhiri perjalanan bersama timnas Indonesia di Piala Asia 2023, Ivar Jenner kembali ke pangkuan Jong Utrecht dan menunjukkan kehadirannya dalam pertandingan tandang melawan Jong Ajax. Laga tersebut diselenggarakan di training kompleks Zondenbeek, Belanda, di mana Ivar Jenner tampil penuh sepanjang 90 menit pertandingan. Meski menunjukkan semangat yang tinggi, usaha keras Jenner tidak cukup untuk mengubah nasib Jong Utrecht, karena mereka akhirnya menyerah dengan skor tipis 0-1 dari Jong Ajax. Kendati demikian, Ivar Jenner memperoleh rating paling tinggi bagi Jong Utrecht lantaran memiliki penampilan ciamik di lini tengah. Kiper Vietnam Dang Van Lam dikabarkan telah pulih dari cederanya dan kini bersiap untuk bermain melawan timnas Indonesia setelah mengalami cedera pada awal bulan Januari. Cedera tersebut menyebabkan Dang Van Lam absen membela Vietnam di Piala Asia 2023 dan posisinya sebagai kiper digantikan oleh Philipp Nguyen. Sayangnya penampilan Philipp Nguyen kurang memuaskan dengan kebobolan 8 gol dalam 3 pertandingan yang berujung pada eliminasi Vietnam dari Piala Asia 2023 setelah menempati dasar klasemen grup D. Namun kabar baiknya adalah Dang Van Lam setelah menjalani perawatan di Singapura kini telah pulih dan kembali berlatih dengan klubnya Binh Dinh FC. Media Vietnam Total 24/7 menyebut dengan optimisme kembalinya Dang Van Lam dan berharap bahwa ia dapat membantu Vietnam membalas kekalahan dari timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir angkat bicara soal rumor pelatih Liverpool Jurgen Klopp menjadi calon pelatih timnas Indonesia menggantikan Sintayong. Diketahui 2 pekan lalu Jurgen Klopp mengumumkan akan meninggalkan Liverpool pada akhir musim ini. Di saat bersamaan kontrak pelatih timnas Indonesia Sintayong berakhir pada 30 Juni 2024. Sejumlah pecinta sepak bola tanah air tidak mempermasalahkan Sintayong pergi dari timnas Indonesia pada akhir kontraknya, asalkan Jurgen Klopp yang masuk sebagai pengganti. Namun Erick Thohir memastikan kabar tersebut tidak benar. Mantan Presiden Inter Milan itu mengaku sebagai sosok profesional. Ia selalu berupaya menjalankan komitmennya sebagai orang profesional, yakni menghormati kontrak yang ada. Dalam hal ini, selama Sintayong masih terikat kontrak sebagai pelatih timnas Indonesia, Erick Thohir tidak berpikir mencari pelatih lain. Terlebih, Sintayong sejauh ini telah memberikan sejumlah pencapaian kepada timnas Indonesia. Sekian news flash kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan news flash edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.